Hai guys, saya Nurul Im Akwani dari kelompok 6. Saya dari kelas C24. Hari ini saya sendiri ingin mewawancarai salah satu guru SD saya dari SD 6. Stay tune. Oke, baik Ibu, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan seputar siswa-siswa yang Ibu ajar. Yang pertama, apa saja sifat kepribadian yang sering Ibu lihat pada siswa-siswi di kelas? Beberapa anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada kepribadian anak yang cenderung lebih cepat paham setiap apa yang disampaikan. Dan kalau dari segi kedisiplinan, mereka juga ada yang sering datang terlambat, masih ada beberapa. Tapi lebih banyak yang datang tepat waktu. Jadi dari segi kepribadian kedisiplinannya sudah bagus sampai sejauh ini. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, seperti apa tipe siswa yang biasanya paling menarik perhatian tak, baik dalam arti positif maupun yang menantang untuk kita? Untuk di tahun ajaran kali ini, ada beberapa anak, bukan beberapa, 2 orang anak, menurut Ibu menantang karena kurang respon ya. Dalam artian setiap apa yang disampaikan masih lambat dalam merespon apa yang disampaikan oleh guru. Terlepas dari itu, karakternya baik dari segi kerajinan dan disiplinnya agak bagus, cuma itu agak lambat dalam menangkap materi mungkin ya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman Ibu, sifat siswa seperti apa yang membuat kegiatan mengajar menjadi lebih sulit? Siswa yang mungkin kurang tanggap ya, dalam artian dalam posisi diskusi kelompok misalnya. Kalau ada siswa yang tidak gerak cepat, taunya ini kan biasanya kan mereka mungkin berpikir ya kerja kelompok, si A saja yang kerja, saya tidak apa-apa ikut nimbrung saja atas nama ini di dalam kelompok. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan bagaimana siswa semua dalam kelompok diskusi itu berperan aktif. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagaimana siswa dengan kepribadian yang berbeda-beda berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya? Kalau berinteraksi, saya rasa anak-anak sekarang cukup baik ya. Dalam artian di kelas kami ini jauh dari kata pembulian apa segala macam. Jadi mereka bahkan di sini itu ada 2 orang siswa yang berbeda agama, tapi sikap toleransi di antar siswa itu terjalin dengan baik. Oke Bu, dan yang terakhir, menurut Ibu perilaku sosial seperti apa yang bisa membantu siswa untuk sukses dalam kehidupan sekolah? Perilaku sosial, mungkin kalau mereka lebih terbuka ya dalam berteman, memilih teman dalam artian memilih circle pertemanan, karena perkembangan siswa ke depannya itu ditentukan oleh circle pertemanannya. Jadi anak-anak harus diajarkan lebih pintar dalam bersosialisasi, lebih pintar dalam memilih, dalam artian bukan dari segi kepintaran memilih teman yang pintar, memilih teman yang kaya, yang cantik, tapi memilih teman yang bisa mengajak mereka ke arah yang lebih baik. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Nak. Oke, sekian video wawancara saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya sekarang berada di SD Islam Terpadu Al-Fatih. Kenalkan, nama saya Rika dengan Bapak. Saya Bapak Pak Syahir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya hari ini. Dan saya melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang pengalaman Bapak sebagai seorang guru selama mendidik. Pertanyaan pertama, apa sajakah ciri-ciri kepribadian umum yang Anda amati pada siswa Anda di kelas? Ya, kalau ciri-ciri kepribadian siswa itu kompleks ya. Satu orang itu kan pasti berbeda-beda. Jadi sebagai guru yang baik, sebagai guru yang didik itu harus mampu memahami semua karakter dari siswa. Kalau siswa ini dalam satu kelas itu 27, maka guru tersebut itu harus mengetahui karakter dari 27 siswa tersebut. Dengan cara apa? Ada namanya observasi yang pertama. Observasi itulah akan membantu guru untuk menganalisa, mengetahui bagaimana ciri-ciri karakter dari siswa tersebut. Dalam satu kelas yang kami ada 2, ada wali kelas, ada asisten wali kelas. Makanya yang berdua ini harus kolaborasi. Jadi kalau misalnya ada yang spesial, maka itu perlu penanganan yang lebih intens. Tapi kalau semuanya yang biasa-biasa saja,
maka semua yang karakter-karakter tersebut itu akan ditangani secara umum. Seperti itu. Pertanyaan kedua, siswa seperti apa yang biasanya paling menarik perhatian Anda, baik dengan cara yang baik maupun yang menantang? Semua siswa itu cerdas ya. Artinya setiap siswa itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Nah kalau misalnya ada siswa yang paling menantang, yaitu misalnya spesial, ini sebenarnya menantang. Kalau masih bisa ditangani dengan wali kelas, maka otomatis siswa tersebut akan ditangani oleh wali kelas. Tapi kalau misalnya kepribadiannya harus memang guru yang berkompeten, artinya maaf ya, autis misalnya seperti itu, maka kita berikan ke bidangnya. Kalau yang guru normal, kalau guru-guru normal, pengalaman saya jadi guru itu bahwa siswa yang paling menantang itu adalah siswa yang kinestetik, ya, kinestetik dan tapi ini bukan autis ya, kinestetik, dan guru itu saya itu harus mengetahui bagaimana cara membuat anak tersebut itu sama dengan siswa yang lainnya, diam di tempat dan kemudian sama dengan siswa yang lainnya, seperti itu. Pertanyaan ketiga, menurut pengalaman Anda, sifat siswa mana yang membuat pengajaran lebih sulit? Sebenarnya menjadi seorang guru itu tidak boleh mengatakan sulit ya ketika mendidik, karena dia sudah tahu tanggung jawabnya. Ketika Anda nanti masuk menjadi seorang guru, sudah tahu tantangannya bagaimana siswa tersebut. Jadi kalau dikatakan sulit sebenarnya itu kurang pas, kurang tepat. Nah istilahnya adalah mana tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat adalah ketika siswa tersebut itu tidak berkolaborasi baik dengan orang tuanya. Ketika kita mengajarkan di sekolah A, guru diajarkan B, maka itu bersaling bertentangan. Jadi bagusnya ada kerjasama antara orang tua dengan guru supaya apa yang diajarkan di sekolah itu bisa lebih baik di sekolah nanti, jadi berkolaborasi. Yang paling tantangannya berat itu adalah ketika orang tua cuek terhadap anaknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Itu tidak boleh terjadi, karena biar bagaimanapun mereka adalah orang tuanya yang jadi tahu persis bagaimana menganalisa anak tersebut. Jadi guru di sekolah itu hanya mampu menyempurnakan apa-apa yang dilakukan di rumah, seperti itu, dengan cara mendidik, membimbing. Selebihnya orang tua, seperti itu. Jadi orang tua tidak boleh cuek dan terhadap anaknya, meskipun dia bayar mahal di sekolah, seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana siswa dengan kepribadian yang berbeda berinteraksi secara sosial dengan teman sebayanya? Ini ditujukan ke kelas berapa? Karena beda-beda itu deh. Kelas 1 itu sebenarnya gini, kalau untuk PAUD itu masih masuk kelas 1 SD, itu masih dikategorikan di kelas PAUD, sama seperti TKD itu. Nanti dikatakan SD itu sebenarnya kelas 2. Yang kita maksud di sini yang mana? Kelas 2. Kelas 2 itu artinya dia sudah lebih matang untuk masuk ke SD, ya, seperti itu. Perbedaannya negeri dengan swasta, kalau negeri kan itu usia 7 tahun ya. Nah, kita di sini 6 tahun kurang 10 bulan sudah boleh masuk SD. Artinya dia selisih 1 tahun. Seperti itu, cuma kita ada observasi. Seperti itu. Kalau dia kelas 2, artinya anak itu sudah matang secara usia ya. Secara usia untuk masuk SD karena sudah 8 tahun sebenarnya, seperti itu. Jadi cara berkomunikasinya ya sudah perlu diajarkan oleh wali kelasnya terkait bagaimana berkomunikasi, bagaimana beradaptasi, bagaimana bisa membangun komunikasi baik sesama siswa maupun kepada orang gurunya di sekolah. Pertanyaan terakhir, menurut Anda perilaku sosial seperti apa yang membantu siswa berhasil di kehidupan sekolah? Perilaku sosial seperti apa yang membantu siswa berhasil di kehidupan sekolah? Saya itu sebenarnya mengajarkan kepada seluruh teman-teman guru, boleh kelas di sini, perilaku yang paling utama dan mengapa orang tua cenderung memasukkan anak-anaknya di sekolah terpadu walaupun mahal adalah dari segi adabnya. Perbedaan yang paling utama yang menonjol itu antara sekolah negeri dengan swasta adalah adabnya. Ini sebelum kita melangkah kepada fasilitas ya. Kalau fasilitas itu sudah pasti beda jauh dengan negeri dan swasta. Kalau negeri kan berebut kursi, di sini tidak. Mereka kita anggap sebagai raja karena terus terang dia kan bayar SPP. Dengan bayar SPP kita harus memberikan sesuatu yang lebih daripada sekolah negeri.
seperti itu. Nah, sosial yang paling utama itu adalah adabnya, karakternya. Biar cerdas bagaimanapun, kalau tidak memiliki adab, karakter yang baik, maka sulit menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi adabnya dulu. Kebanyakan orang tua yang masukkan anak itu bukan akademiknya dulu yang utama, adabnya dulu. Bagaimana kepada temannya, bagaimana kepada orang tuanya, dan yang paling utama adalah bagaimana menjaga mulutnya itu. Banyak bicara foto, nah itu bukan adab semua, perilaku, karakter. Hingga juga kita di sekolah itu, di Al-Fatih itu adalah menanamkan care. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adira. Hari ini saya berada di SD, SMP, dan SMA Cakro Aminoto II, Makassar. Nah, di video kali ini saya bakal ngobrol dengan seorang guru yang lumayan disukai beberapa murid di sini, karena dia terkenal dengan sifatnya yang baik, jujur, dan punya cara menarik untuk mengajar dan punya pandangan menarik untuk si siswanya. Oke, langsung saja kita. Oke, langsung saja, ini dia Pak Maulana, guru mata pelajaran informatika di sini. Halo Pak. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini langsung saja kita mulai ke pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama, apa saja sih ciri-ciri kepribadian umum yang Anda amati di antara murid-murid Anda di kelas? Kepribadian umumnya itu ada, seperti kita ketahui ada dua, ekstrovert sama introvert. Dan introvert itu lebih mengarah dia tuh tenang di kelas, diam, tapi dia tetap belajar gitu. Dan ekstrovert itu paling dia bersosialisasi sama temannya, bercengkrama dengan temannya, dan berbanding dengan introvert. Oke, pertanyaan kedua, siswa seperti apa yang biasanya paling menarik perhatian Anda, baik itu dengan cara yang baik maupun yang menantang? Yang menarik, yang pertama yang menarik, siswa yang menarik bagi saya itu apabila siswa yang senang gitu pada saat belajar, senang mendengarkan pelajaran yang saya ajarkan, serta pada saat dikasih tugas, pemberian tugas, dia akan menjawabnya dengan sangat baik. Dan yang siswa yang menarik perhatian saya juga itu siswa yang menantang saya pada saat di kelas, seperti dia tidak ingin mengikuti pelajaran, dia malas, dia tidur, ya itu sangat menantang dan menarik perhatian. Karena oleh karena itu saya sebagai guru cukup tertantang dengan memilih metode pembelajaran apa yang tepat untuk bayinya, supaya dia dapat bersemangat atau bermotivasi kembali mengikuti pelajaran di kelas saya. Oke, menarik. Menurut pertanyaan ketiga, menurut pengalaman Anda, sifat siswa mana yang membuat mengajar menjadi lebih sulit? Siswa, ya seperti yang saya katakan tadi, yang menantang siswa yang di sini, apalagi di sini tuh lingkungannya lumayan tidak terlalu sulit untuk diatur gitu, kata saya, sulit untuk diatur dan juga kayak menyepelekan. Jadi di sekolah itu biasanya cuma datang, tidak belajar, bolos, bisa saja juga bolos, cuma katanya ke sekolah tapi aslinya tidak. Biasanya orang tua tersebut mengkonfirmasi kembali ke kita apabila anaknya itu datang ke sekolah atau tidak, tapi ternyata tidak. Itu yang paling mempengaruhi sih. Oke, kita kembali ke pertanyaan keempat. Bagaimana siswa dengan kepribadian yang berbeda berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya? Contohnya kayak perbedaan dari kepribadian siswa yang berinteraksi secara introvert dan extrovert. Ya, makanya di kelas itu biasanya saya melakukan observasi terlebih dahulu terhadap peserta didik di kelas, mengetahui yang mana ekstrovert, yang mana introvert. Terus kita nanti membuat kelompok gitu. Pas kita membuat kelompok, kita gabungkan antara ekstrovert dan introvert. Jadi kedua kepribadian itu bisa saling bercengkrama. Apabila satu kelompok itu introvert semua, maka biasanya itu tidak terlalu dominan ya. Jadi kita itu harus menyeimbangkan antara ekstrovert dan introvert supaya pola pikir keduanya kepribadian itu menjadi
bersatu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, perilaku sosial seperti apa sih yang dapat membantu seseorang siswa untuk berhasil dalam kehidupan sekolah? Perilaku sosial menurut Anda? Perilaku sosial ya itu dengan mengedepankan attitude atau perilakunya terhadap guru, terhadap teman, itu cukup mempengaruhi keberhasilan peserta didik itu. Apabila peserta didik tersebut sopan, enggan kepada guru, mendengarkan guru, dan juga menghargai temannya, itu akan mendapatkan keberhasilan sosial. Apabila dia tidak menghargai guru, dia tidak menghargai temannya, ya pastinya dia akan sulit untuk dibagi di kehidupan bersosial masyarakat. Dan juga yang mempengaruhi itu keberhasilan sosialnya, ya pastinya sebagai siswa itu harus belajar di sekolah dengan baik, belajar di sekolah dengan baik, datang ke sekolah dengan rajin, tidak bolos, dan lain sebagainya. Wow, banyak insight keren dari obrolan kita hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sekarang saya bersama dengan Dr. Andes Haji Mansur, seorang guru bahasa Indonesia. Baik, Pak. Pertanyaannya itu, apa saja siswa kepribadian umum yang Anda amati di antara siswa-siswa Anda di kelas? Ya, yang bersifat umum itu yang kita hadapi di kelas, yaitu biasanya siswa kurang fokus dalam menerima materi pelajaran. Baik, Pak. Pertanyaan kedua yaitu, jenis siswa seperti apa yang biasanya paling menarik perhatian Anda, baik dalam cara yang positif maupun yang menantang? Oh ya, yang bersifat positif biasanya itu yang berprestasi, ya, yang sering tampil, ya, pokoknya yang banyak kemampuan positif baik dari segi di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang menantang itu biasanya banyak tingkah, jadi perlu mendapat perhatian seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan pengalaman Anda, sifat siswa seperti apa yang membuat proses mengajar menjadi lebih sulit? Nah, biasanya kalau saya atau guru-guru menghadapi yang siswa sehingga sulit dalam proses belajar mengajar itu, ya biasanya yang suka mengganggu teman, ya, yang kurang fokus terhadap atau materi yang kita sampaikan pada saat itu. Baiklah, pertanyaan keempat, bagaimana siswa dengan kepribadian yang berbeda berinteraksi secara sosial dengan teman-teman sebayanya? Ya, kalau yang susah berinteraksi dengan sesamanya itu biasanya kita berikan bimbingan khusus, ya, diberikan bagaimana cara bergaul yang baik. Kemudian kalau memang tidak mampu, kita berikan kedekah supaya bisa diberikan cara-cara bagaimana cara bergaul. Kemudian kita juga sampaikan kepada temannya yang lain supaya bisa mendekati, ya, teman yang susah bergaul itu. Nah, seperti itu. Baik, Pak. Baik, pertanyaan kelima, menurut Anda, perilaku sosial seperti apa yang membantu seorang siswa untuk berhasil dalam kehidupan sekolah? Ya, biasanya pribadi yang terbuka kepada teman, ya, bisa memberikan hal-hal yang positif kepada temannya, sehingga temannya itu bisa berbuat baik, ya, lebih baik dari sebelumnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Baik, terima kasih telah mau secara sukarela ikut wawancara saya, Pak. Iya, sama-sama. Iya, Pak. Berhasil, ya. Ya, amin, Pak. Baik, itulah hasil wawancara saya dengan Dr. Andes Haji Mansur. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zafran Ammar dengan NIM 240 502 501 020 dari kelas C24. Nah, di sini saya akan mewawancarai guru SMA saya dari SMA Ittifaqiyyah Tahfiz Himatul Quran Malino. Saya di sini melakukan wawancara tentang kind of student. Nah, di sini berhubungan hari libur dan sekolah saya lagi tutup.
Jadi saya akan mewawancarai guru saya melalui daring via Zoom atau WA. Assalamualaikum Ustaz. Selamat malam Ustaz. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara ini. Kali ini saya akan wawancara Ustadz bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengetahui pandangan siswa di lingkungan sekolah dengan kepribadiannya yang baik, buruk, dan malas, dan rajin. Dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Langsung saja Ustaz, kita to the point ke pertanyaan yang pertama. Apa saja sifat kepribadian umum yang sering Anda amati pada siswa di kelas? Kepribadian orang beda-beda, termasuk juga para peserta didik. Tapi secara umum dalam besar ada beberapa kepribadian atau karakter. Yang pertama aktif, yaitu yang pelajaran. Yang kedua pasif, hanya mendengar saja. Yang ketiga kreatif, tidak hanya aktif tapi dia bisa memberi nilai tambah. Kemudian agresif, yang terlalu banyak geraknya dan progresif. Kemudian ada yang provokatif. Provokatif ini adalah salah satu yang negatif, dan ada pula yang manipulatif. Selanjutnya Ustaz, kalau menurut Ustaz jenis siswa yang seperti apa yang biasanya paling menarik perhatian Ustaz, baik dalam cara yang positif maupun yang menantang? Siswa yang pendiam. Kenapa? Karena dia tidak banyak bertanya, maka dia hanya fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru dan tidak membantah. Menurut pengalaman Ustadz, sifat siswa seperti apa yang membuat proses mengajar menjadi lebih sulit? Siswa yang manipulatif dan agresif, mereka adalah orang yang sulit dikendalikan dan merasa lebih pintar daripada pengajar atau gurunya. Lalu bagaimana siswa dengan kepribadian yang berbeda berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya? Jadi tergantung orangnya. Ada yang terbuka, ada yang terkadang bersosialisasi atau ekstrovert, ada juga yang tertutup, introvert, ada juga yang semi introvert atau hanya terbuka pada sebagian orang dan tidak terbuka pada banyak orang. Dan ada pula yang bersosialisasi tergantung kepada kelompoknya masing-masing atau gengnya masing-masing. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz, perilaku sosial seperti apa yang menurut Ustadz membantu siswa untuk sukses dalam kehidupan sekolahnya? Siswa yang aktif dan kreatif, karena siswa yang aktif dan kreatif ini adalah siswa yang antusias, peserta didik yang antusias dalam belajar dan menuntut ilmu, karena mereka juga aktif dalam bertanya, kemudian rutin mengulang pelajarannya, dan ambisius dalam mencapai kesuksesan atau mencapai nilai yang tinggi. Terima kasih sebelumnya Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan, dan mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi pendengar, dan kami terus mempelajari dan terus belajar lebih lanjut
terkait apa yang Ustadz sampaikan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi beberapa jawaban-jawaban dari Ustadz kita, Ustadz Ikhwanul Fauzi, yang dimana itu banyak kriteria siswa, ada yang baik dan ada yang malas-malasan dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran di mana setiap siswa itu mempunyai kriteria masing-masing dan kelebihan masing-masing. Dan saya Muhammad Zafran Ammar dari kelas C24 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Adira, dan hari ini saya akan mewawancarai guru SMA saya, dan kebetulan dia adalah wali kelas saya waktu SMA. Saya melakukan wawancara ini via daring karena kebetulan hari ini karena hari Sabtu, jadi sekolah saya tutup. Oke. Langsung saja, ini adalah Bu Arisa, guru mata pelajaran agama di SMA saya dulu, di SMA Negeri 1 Polowali. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa saja ciri-ciri kepribadian umum yang Anda amati di antara murid-murid yang ada di kelas Anda? Antaranya yang rajin, ada yang ini yang agak-agak ada yang baik sih, tapi yang setengah yang seperti ya kekanak-kanakan masih ada, kepribadiannya masih ada, yang ke nakal-nakal ya masih ada, tapi lebih banyak yang baiknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ya seperti itu, Nak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, siswa seperti apa sih yang biasanya paling menarik perhatian saat Ibu mengajar, baik itu dengan cara yang baik maupun yang menantang atau bikin emosi begitu, yang bikin yang menarik perhatian? Yang sangat menarik kemudian yang ini selalu perhatiannya kelar, perhatian untuk dia, kasih perhatian khusus untuk dia. Kemudian yang banyak goyangnya di kelas, kemudian apalagi ya Nak, terus terlalu diperhatikan. Terus Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut pengalaman Anda, sifat siswa mana yang membuat mengajar menjadi lebih sulit? Di hadapan siswa itu tidak ada sih sebetulnya yang sulit, anak. Gampang-gampang susah, karena menghadapi anaknya itu beda-beda, karena karakter anak-anak itu pasti beda-beda. Dalam satu kelas itu pasti karakternya mereka berbeda-beda. Terus memang ada perhatian khusus untuk mereka semua. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana siswa dengan kepribadian yang berbeda berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya? Seperti kan ada yang beberapa siswa yang pendiam dan ada yang agak heboh kalau belajar. Bagaimana itu membedakan caranya berinteraksi secara sosial? Pasti pendekatannya beda pasti, anak. Karena siswa yang pendiam itu pasti pendekatannya juga beda dengan siswa yang maksudnya yang pergaulannya pasti agak luas, pasti beda lah. Nah, yang
yang ibu lebih khusus kan itu yang seperti itu tadi, yang pendiam karena siapa tahu di dalam rumah tangganya ada sesuatu sehingga dia ini dari kecil dia memang sifatnya seperti itu, ya memang harus didekati. Nah, beda dengan pendekatan bagi anak-anak yang supel atau suka gaul misalnya, pasti juga beda perhatiannya tuh itu. Oke, Ya, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Anda, perilaku sosial seperti apa yang dapat membantu seorang siswa untuk berhasil dalam kehidupan sosial? Kalau menurut Ibu sih ya, kalau siswa yang bergaulnya kurang, maksudnya sosial, ya harus dikasih tugas yang agak dengan teman-temannya, kasih tugas seperti misalnya ada tugas ini kamu harus sama dengan ini supaya kamu agak kasih campur dengan anak-anak yang sukanya gaulnya yang pergaulan siswa yang agak pendiam, ya seperti itu. Nah, kasih. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya. Jawabannya sangat unik. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya.